Halo, salam kenal. Saya Diah Natalia Pramudiawardani. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Business Management yang saat ini sedang menjawab tugas dalam forum mata kuliah Big Data Technologies. Saat ini saya akan menjelaskan peran Big Data Technologies dalam e-health, di mana seorang pasien yang ingin mendapatkan perawatan terbaik dari sebuah rumah sakit atas komplikasi penyakit yang dideritanya, pasien tersebut pasti ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan kesembuhannya berdasarkan data kontrol, pengobatan, dan perawatan yang dijalankannya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menganalisis apa yang telah dilakukan oleh Big Data di dalam pengembangan e-health. Sebelumnya, saya mau menjelaskan bahwa pada saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi e-health yang bermanfaat bagi perkembangan kesehatan. Tentunya hal ini didukung oleh Big Data. Data yang ditangkap itu membantu di dalam industri perawatan kesehatan yang menghasilkan sejumlah besar data dari catatan kesehatan elektronik, perangkat yang dapat dipakai, pencitraan medis, dan banyak lagi. Selain itu, guna dari Big Data di dalam healthcare itu mendapatkan analisis baru, pandangan baru, atau new insights, di mana analisis Big Data memberdayakan para profesional layanan kesehatan untuk mengekstrak wawasan berharga dari kumpulan data yang sangat besar ini. Hal ini mengungkap pola dan tren yang sebelumnya kita tidak ketahui atau tersembunyi. Selanjutnya, manfaat Big Data bagi e-health. Yang pertama yaitu early diagnosis atau diagnosa awal, yaitu wawasan yang berbasis data dapat diidentifikasi tanda-tanda peringatan dini suatu penyakit sehingga menghasilkan intervensi yang tepat waktu dan meningkatkan hasil pengobatan. Selain itu, yang kedua adalah perawatan yang dipersonalisasi atau personalized care. Analisis Big Data dapat menyesuaikan rencana perawatan dengan kebutuhan masing-masing pasien, mengoptimalkan terapi berdasarkan karakteristik unik masing-masing pasien dan juga berdasarkan riwayat kesehatannya. Bagi pasien yang ingin mendapatkan perawatan terbaik dari sebuah rumah sakit atas komplikasi penyakit yang dideritanya, pasien tersebut juga apabila ingin mengetahui beberapa besar kemungkinan kesembuhannya berdasarkan data kontrol, pengobatan, dan perawatan yang dijalankannya. Jadi semua itu terintegrasi berdasarkan data-data yang terdapat di dalam Big Data. Yang ketiga adalah enhanced monitoring atau monitoring riwayat kesehatan yang lebih baik, yaitu seperti adanya aplikasi seluler yang dapat menyediakan data real time sehingga memungkinkan pengelolaan kondisi kronis secara proaktif. Sebetulnya jenis analisis yang digunakan Big Data di dalam e-healthcare itu apa sih? Yang digunakan adalah predictive analytics. Dari sini bisa diketahui resiko penyakit. Analisis prediktif dapat mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi karena penyakit sehingga memungkinkan dilakukannya intervensi dini dan tindakan pencegahan. Kemudian gunanya apalagi, yaitu terhadap wabah penyakit. Analisa prediktif dapat menganalisa data untuk memprediksi penyebaran penyakit menular, memungkinkan respons cepat dan strategi pembendungan. Lalu fungsinya yang ketiga adalah mental health. Analisis prediktif dapat membantu mengidentifikasi individu yang beresiko mengalami masalah kesehatan mental, memfasilitasi intervensi dan dukungan dini, sehingga lebih akurat dalam menganalisa sebuah penyakit dan juga dapat melakukan pencegahan lebih dini. Tipe analisis Big Data yang digunakan oleh e-health adalah analisis statistik. Analisis statistik menggunakan metode statistik berdasarkan rumus matematika sebagai analisis data.
Analisis statistik paling sering bersifat kuantitatif, tetapi bisa juga kualitatif. Analisis statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan pola dan hubungan dalam kumpulan data seperti regresi dan korelasi. Kemampuan big data bagi e-health dalam melakukan analisis ini yaitu dalam hal menyaring kumpulan data karakteristik kondisi pasien untuk mengidentifikasi pola gejala penyakit dan membaca korelasi dengan wabah yang sedang menyebar. Bisa juga diketahui dokter yang merawat obat-obatan yang sudah pernah dikonsumsi, bahkan membaca data transaksi pasien. Selanjutnya, teknik big data analysis. Yang pertama, association analysis. Konsepnya yaitu menghubungkan antar item dalam jumlah yang besar, membentuk sebuah jaringan data yang kemudian dari sana diperoleh wawasan atau informasi baru. Yang kedua, data mining. Cara kerja dari data mining adalah memahami pola dan menemukan sesuatu yang bermakna dari kumpulan big data dengan menggabungkan metode statistik dan machine learning. Yang ketiga, machine learning. Dalam menganalisis data, mesin yang berbasis AI ini memungkinkan untuk secara cepat dan otomatis menghasilkan model yang dapat menganalisis data yang lebih besar dan kompleks, serta memberikan hasil yang umumnya lebih akurat bahkan dalam skala yang besar sekalipun seperti big data. Untuk pola analisis yang digunakan dalam big data untuk healthcare yaitu satu, analisis sentimen. Analisis sentimen ini mampu memantau dan menganalisis sentimen alergi pasien terhadap alergen dan obat-obatan yang tidak cocok. Kedua, personalisasi. Terapi yang ditargetkan dapat dikembangkan berdasarkan data spesifik pasien sehingga menghasilkan pengobatan yang lebih efektif dan efek samping yang lebih sedikit. Masa depan big data di dalam e-health. Analisis big data ini siap untuk mengubah layanan kesehatan secara mendalam. Dengan kemajuan dalam AI atau kecerdasan buatan, pembelajaran mesin dan ilmu data, kita dapat mengharapkan solusi layanan kesehatan yang dipersonalisasi, preventif, dan lebih efektif di masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.